Teman-teman tahu nggak, ketika seseorang kelebihan energi maskulin dalam dirinya dan kekurangan energi feminin, mau kamu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan dan apapun orientasi seksual yang kamu pilih atau kamu jalani, itu bisa menciptakan imbalance atau ketidakseimbangan dalam kehidupan seorang dan buat dia kesulitan untuk ketemu jodoh serta mendapatkan hubungan-hubungan yang romantis, harmonis, dan membahagiakan. Energi maskulin itu sering diidentikan atau diasosiasikan dengan aspek-aspek hidup yang sifatnya aktif, logis, dan dominan. Dan seringkali berfokus pada pencapaian atau achievements, kontrol, dan kekuatan atau power. Sebaliknya, energi feminin itu biasanya lebih terkait dengan sifat-sifat yang sifatnya itu lebih reseptif atau lebih menerima, intuitif, dan lembut, yang selalu berkaitan atau berhubungan dengan emosi atau perasaan, vulnerability atau kerentanan, dan juga hubungan atau relationship. Ketika seseorang merasakan atau sadar tidak sadar mengalami situasi di mana dirinya didominasi oleh energi maskulin, mereka itu mungkin banget menghadapi banyak rintangan atau tantangan, kesulitan untuk menemukan jodoh, dan kesulitan untuk membuka diri terhadap cinta. Kenapa? Karena biasanya orang itu merasa punya tendensi atau punya keinginan besar ingin mengontrol. Energi maskulin yang berlebihan itu sering membuat seorang cenderung jadi ingin mengontrol segala situasi, bahkan mengontrol orang lain. Dan dalam konteks hubungan, ini bisa membuat pasanganmu atau orang yang lagi dekat sama kamu, kalau kamu didominasi oleh energi maskulin, merasa tidak dihargai, bahkan merasa tertekan, atau bahkan merasa terpaksa. Karena hubungan yang sehat itu pasti membutuhkan keseimbangan antara memberi dan menerima. Dan yang kedua, seseorang yang didominasi oleh energi maskulin itu biasanya merasa tidak mampu untuk menerima. Entah itu menerima perhatian, menerima kasih sayang, atau menerima cinta. Mereka cenderung terbiasa memberi daripada menerima. Dan itu bisa menghambat intimasi atau depth dan kedalaman serta keintiman dalam hubungan. Orang dengan energi maskulin yang dominan itu juga cenderung mengabaikan kebutuhan emosionalnya. Dan ini bisa menyebabkan orang tersebut itu menekan atau suppressing dan mengabaikan emotional needs atau kebutuhan emosional mereka sendiri. Ini sering terjadi karena fokusnya itu terlalu besar pada achievement atau pencapaian dan target, atau suatu hal yang sifatnya logis, penilaian yang sifatnya logis terhadap segala sesuatu. Otomatis abandoning atau mengabaikan dan menyampingkan aspek-aspek emosional dan intuisi seseorang. Next, seseorang yang didominasi oleh energi maskulin itu cenderung lebih dominan dan merasa seakan segala hal dalam hidupnya itu adalah kompetisi. Jadi dia merasa harus selalu bersaing dengan orang lain, bahkan dalam hubungan pribadi, yang mungkin bisa membuat dia merasa selalu ingin berkompetisi dengan orang lain. Dan ini pasti akan sulit buat mereka merasa butuh untuk kerjasama, kolaborasi, atau bahkan menerima, memahami, dan berkompromi dengan orang lain. Padahal kolaborasi atau kerjasama dan kompromi itu adalah aspek yang sangat penting dalam memperjuangkan hubungan yang lebih sehat dan hubungan yang lebih seimbang. Next, selanjutnya, seseorang yang didominasi oleh energi maskulin itu pasti akan kesulitan untuk menunjukkan sisi dirinya yang rapuh dan rentan. Karena energi maskulin itu sering diidentikan atau dikaitkan dengan strength atau kekuatan dan juga dengan ketahanan. Jadi orang-orang dengan energi maskulin yang berlebih itu mungkin sulit untuk menunjukkan kalau dirinya tuh juga punya emosi, kalau dirinya juga fragile, kalau dirinya juga rentan, dan kalau dirinya tuh juga berhak untuk merasakan emosi, karena emosi itu cepat atau lambat pasti akan menjadi pilar atau komponen dan pendukung penting
yang bisa membangun atau memupuk lebih banyak rasa percaya dan closeness atau kedekatan dengan orang lain dalam hubungan. Nah, seseorang yang energi maskulinnya itu lebih dominan, biasanya dia kesulitan buat mempercayai intuisinya. Karena mereka cenderung lebih mengutamakan logika dibanding intuisi atau perasaan. Dan ini pasti akan membuat mereka kesulitan buat berempati, kesulitan buat mendalami, memahami, mencoba untuk memahami emosi orang lain, mencoba untuk memahami perasaan orang lain, kesulitan untuk mencoba untuk bahkan membaca dan peka terhadap aspek-aspek atau cues nonverbal, aspek-aspek nonverbal dalam proses komunikasi dengan orang lain. Misalnya body language-nya, suaranya, intonasinya, terus pembawaan dirinya. Karena ketika kita menjalin hubungan atau berelasi, bahkan ketika kita ngobrol sama orang lain nih, kamu pasti bisa merasakan dong seharusnya. Dan kalau kamu peka, kalau kamu gak cuman logika banget orangnya dan kamu bisa berempati sama orang lain, kamu pasti peka kalau misalnya intonasi pasangan kamu, intonasi orang sekitar kamu, body language atau bahasa tubuh orang sekitar kamu, itu akan mempengaruhi kedekatan dan keakraban serta keintiman kalian, akan mempengaruhi kedekatan dan kedalaman emosional kalian. Next, seseorang yang memiliki energi maskulin dominan itu cenderung lebih mengutamakan karir dan personal needs atau tujuan-tujuan pribadi, atau fokus kepada kepentingan-kepentingan dirinya pribadi saja. Jadi mengesampingkan atau abandoning, meninggalkan lagi kebutuhan atau bond dalam hubungan. Dan ini mungkin bisa membuat mereka terkesan kayak gak tertarik atau bahkan gak bisa untuk berkomitmen, sulit buat berkomitmen. Next, selanjutnya, biasanya orang yang didominasi dengan energi maskulin dominan itu sulit untuk mendengarkan, sulit untuk mendengarkan orang lain. Dia hanya mau didengar, dia kesulitan untuk menghargai, dia hanya mau dihargai, yang ujungnya mereka lebih banyak berbicara atau lebih banyak memerintah bahkan dibanding mendengarkan. Ujungnya malah bisa merusak hubungan. Dan seseorang dengan energi maskulin yang berlebihan itu biasanya cenderung memiliki pola pikir yang selalu aktif, rentan terhadap stres, dan rentan terhadap emotional burnout atau kelelahan secara emosional. Karena mereka merasa pikirannya itu terlalu aktif, gak pernah berhenti, gak pernah stop. Ini akan menghalangi kemampuan mereka untuk merasakan emosi dan merasa terkoneksi atau terhubung dengan orang lain secara mendalam dan secara tulus. Karena mungkin mereka sebelum menjalin hubungan sama orang lain udah terlanjur overthinking aja dulu. Next, sama seperti apa yang aku bilang di awal-awal, seseorang dengan energi maskulin dominan itu biasanya memang bisa sangat controlling. Dan mereka bisa takut akan kehilangan kontrol. Mereka bisa takut akan kehilangan kendali. Ini bisa mempengaruhi bagaimana cara mereka kesulitan untuk melepaskan dirinya menjadi bebas dan mempercayai pasangannya, mempercayai orang yang lagi menjalin hubungan sama mereka. Padahal lagi-lagi aku perlu ingatkan, hubungan yang saat itu pasti dilandaskan pada rasa percaya yang kuat. Next, selanjutnya, sadar atau nggak sadar, kalau kamu pernah berada dalam titik kamu memang lebih didominasi oleh energi maskulin yang lebih dominan, kalian tuh menjalani hidup dengan fear-based consciousness, atau menjalani hidup dengan penuh banyak ketakutan. Kayak mau ngapa-ngapain takut, mau begini takut, mau gini cemas, mau gitu cemas, belum ngapa-ngapain, belum kenalan aja udah takut. Ujungnya malah ketakutan-ketakutan kamu yang memicu banyak masalah overthinking. Dan ini pun biasanya dipicu karena mereka punya rasa takut yang besar akan kehilangan kontrol. Seseorang yang kelebihan energi maskulin itu sering memiliki isu atau masalah takut akan kehilangan kontrol atau kendali atas hidupnya. Dan ini bisa buat mereka kesulitan buat percaya sama orang lain. Kesulitan untuk membangun dan menjaga hubungan yang sifatnya sustainable. Next, seseorang yang punya energi maskulin dominan itu biasanya juga punya kecenderungan sangat kaku dalam bertindak, dalam berpikir, dalam berperilaku. Mereka bisa sulit untuk menerima perubahan atau bahkan menerima
sesuatu hal yang butuh fleksibilitas, sesuatu hal yang demand them to stretch, sesuatu hal yang mungkin berbeda dari apa yang biasa mereka terima atau apa yang biasa mereka percayai. Nah, selanjutnya seorang dengan energi maskulin yang dominan itu cenderung kesulitan untuk mengekspresikan kasih sayang atau affection dan kelembutan. Mereka bisa memiliki isu tentang kurang mendapatkan sentuhan atau touch dan softness atau kelembutan. Ini bisa membuat pasangan mereka merasa kurang dicintai, bahkan tidak diperhatikan secara emosional. Next, selanjutnya, seseorang yang punya energi maskulin yang kuat atau lebih dominan itu biasanya terlalu kritis, sangat mudah mengkritik orang lain, dan bisa judgmental atau mudah menghakimi orang lain. Berdasarkan standar atau pemahaman yang biasanya mereka rasa apa yang mereka pikir benar itu paling benar. Dan itu bisa menyebabkan situasi di mana mereka merasa tidak puas atau unfulfilled dalam hubungan atau dalam relasi karena standar yang mereka punya dan ekspektasi yang mereka punya itu terlalu tinggi. Tadi aku bilang, mereka tuh cenderung nggak bisa open-minded atau nggak bisa berpikiran terbuka dan nggak bisa expand, nggak bisa berkembang, nggak bisa menerima perubahan. Stubborn sih, orang yang punya energi maskulin dominan tuh cenderung keras kepala. Dan biasanya, ini pun mereka karena kehilangan koneksi atau kehilangan, sebetulnya they've actually lost control with themselves sih. Biasanya orang yang punya energi maskulin dominan itu aku rasa mereka juga kehilangan kendali atau koneksi yang dalam dengan dirinya sendiri. Dengan sisi diri mereka yang butuh introspeksi atau lebih introspektif, dengan sisi diri mereka yang lebih emosional, lebih perasa, lebih lembut. Karena mereka mungkin merasa terpisah atau unconnected dengan emosi mereka sendiri, nggak bisa memahami perasaan dan emosi mereka sendiri. Itu yang bikin mereka merasa sering meledak-ledak atau bahkan merasa seakan everything in life is threatening them. Segala hal di dunia itu ngancam mereka, padahal enggak. Dan itu bisa bikin mereka merasa takut untuk mendalami atau terhadap hubungan yang emosional, hubungan yang mendalam, hubungan yang intim. Aku nggak ngomongin tentang hubungan seks, tapi mereka takut pada koneksi yang mendalam. Biasanya hubungan mereka pun sifatnya hanya superficial aja. Padahal intimacy itu core values dari true love. Intimacy atau keintiman itu adalah fondasi atau pilar dasar dari cinta sejati. Next, seseorang yang didominasi oleh energi maskulin itu mereka sadar atau nggak sadar bisa avoidant terhadap segala hal yang sifatnya emosional. Entah itu konflik emosional atau ada masalah, mungkin mereka cenderung meledak-ledak tapi nggak mau untuk duduk diam mendiskusikan gimana cara untuk cari solusi atau problem solving buat pengelolaan dan pengatasan emosinya atau masalahnya. Dan biasanya ini menyebabkan masalah-masalah yang mereka hadapi itu malah dipupuk, dipendam, bukan malah diselesaikan, yang ujungnya malah bisa destruktif atau merusak buat hubungannya. Next, selanjutnya, orang-orang yang didominasi oleh energi maskulin dominan itu biasa takut buat buka hati, takut buat buka diri, dan cenderung terbiasa untuk mengisolasi dirinya sendiri. Tujuannya apa? Untuk nggak kehilangan dengan kontrolnya, untuk nggak kehilangan dengan kendalinya, supaya nggak bikin mereka merasa kesepian. Jadi walaupun mereka sebetulnya punya orang-orang di sekitar mereka yang sayang dan peduli sama mereka, they will not be aware of that. Mereka cenderung nggak akan sadar tentang itu, karena it's hard for them to open up. Selanjutnya, orang yang didominasi oleh energi maskulin yang dominan itu, seperti yang bilang tadi, it's hard for them to express their love. Sulit buat mereka untuk mengungkapkan dan menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap siapapun. Entah karena ego, gengsi, atau bahkan trauma yang terpendam itu loh. Orang yang energi maskulin dominan itu traumatized loh. Mereka punya trauma yang gak disembuhin. Atau belum. Dan last but not least, yang terakhir, orang yang energi maskulin yang lebih dominan itu, mereka cenderung lebih terfokus pada dunia materi serta pencapaian-pencapaian eksternal yang ujungnya bisa buat mereka mengabaikan kebutuhan spiritual mereka untuk menemukan apa makna dan tujuan hidup, serta apa makna dan tujuan dalam berrelasi atau dalam menjalin hubungan dengan orang lain.
yang ujungnya malah jadi kayak ada imbalance atau ketidakseimbangan yang obvious banget. Aku nggak berasa voice note ini dan video ini udah 15 menit, tapi aku mau teman-teman coba kamu recall, kamu silakan nonton ulang lagi kalau kamu merasa butuh, dan kamu catat. Kalau kamu merasa dirimu memang masih punya isu-isu yang aku sebutkan tadi, yuk pelan-pelan kita belajar memulihkan diri, kita belajar untuk menyembuhkan diri, kita belajar berdamai dengan diri sendiri, bahkan mendamaikan realita kamu, menyembuhkan diri dari trauma kamu, supaya kamu bisa menarik hubungan-hubungan yang lebih sehat, menarik jodoh dan cinta sejati yang lebih sepadan dan selaras, dan kamu juga bisa lebih belajar untuk mencintai dan menerima dirimu sendiri apa adanya, supaya kamu juga lebih damai, lebih utuh, hidupmu lebih bermakna, dan hidupmu juga lebih bahagia. Aku rasa cukup sekian video untuk kali ini, karena tujuanku pun hanya sharing. Silakan silakan nonton lagi, atau kamu nonton video-video lainnya dari Illusion Princess, mau itu video pick up card atau pilih kartu tarot atau apapun. I'm happy to share, aku senang bisa berbagi dengan kalian. Dan semoga apa yang aku bagikan, semoga apa yang aku sampaikan ke kalian ini bisa bermanfaat buat kalian dalam cara apapun. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.